Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan distribusi khusus diskrit dengan topik pada part 1, yaitu distribusi Bernoulli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuraini, NIM T 2018-772. Di sini saya akan menjelaskan mengenai distribusi Bernoulli. Apa itu yang dimaksud fungsi peluang Bernoulli? Yang pertama yakni definisi 8.1 fungsi peluang Bernoulli. Pelubah acak X dikatakan berdistribusi Bernoulli jika dan hanya jika fungsi peluangnya itu berbentuk seperti pada yang ada di slide ini ya. Px sama dengan Px nya itu X besar sebagai X kecil ya, sama dengan P pangkat X 1 min P pangkat 1 min X, dimana X nya itu sama dengan 0 dan 1,1. Ubah acak X itu yang berdistribusi Bernoulli dikatakan juga pelubah acak Bernoulli. Penulisan notasi dari perubahan yang berdistribusi Bernoulli adalah B X yaitu 1, P. Artinya, ubah acak berdistribusi Bernoulli dengan peristiwa yang diperhatikan baik sukses maupun gagal dinyatakan dengan X. Sebanyak X eksperimen yang dilakukan 1 kali, dan peluang terjadinya peristiwa yang diperhatikan baik sukses maupun gagal sebesar P. Oke, next. Kemudian terdapat dalil 8.1 parameter berdistribusi Bernoulli, yakni ada rataan, varian, dan fungsi pembangkit momen dari distribusi Bernoulli adalah yang pertama mu sama dengan P, kemudian yang pertama yakni mu, kemudian yang kedua yakni sigma kuadrat sama dengan P dalam kurung 1 min P, kemudian mx dalam kurung T sama dengan 1 min P plus P kali E pangkat T, di mana E itu adalah termasuk ke dalam bilangan real. Buktinya itu berdasarkan definisi rataan diskrit, maka mu sama dengan E dalam kurung X sama dengan sigma X itu X kali PX. Kemudian maka sigma X sama 1 itu sama dengan sigma X sama dengan 0 sama 1 dikali itu X kali P pangkat X dalam kurung 1 min P pangkat 1 min X. 0 tambah P pangkat 1, kemudian 1 min P pangkat 1 min 1. Maka ketemu sama dengan mu-nya itu sama dengan E dalam kurung X sama dengan P. Itu terbukti. Kemudian berdasarkan definisi varian diskrit, maka sigma kuadrat sama dengan variabel X itu sigma X min mu kuadrat kali Px. Sigma X sama dengan 0 sama 1 itu kemudian dikalikan X min P pangkat 2 kali Px P pangkat X, kemudian 1 min P pangkat 1 min X. Maka kan sigmanya dari X sama dengan 0 sampai 1 ya, maka 0 min P pangkat 2 kali P pangkat 0, kemudian 1 min P, kemudian plus 1 min P kuadrat kalikan P pangkat 1, kemudian dikalikan 1 min P pangkat 0. Maka ketemu hasilnya itu P kuadrat min P pangkat 3
plus P min 2P kuadrat plus P pangkat 3. Kemudian perjumlahannya itu sama dengan P min P kuadrat. Maka ketemu sigma kuadratnya itu sama dengan variabel X dan juga sama dengan P 1 min P. Maka terbukti juga definisi varian diskritnya. Selanjutnya yakni definisi berdasarkan definisi fungsi pembangkit momen diskrit, maka mx dalam kurung t sama dengan sigma x e pangkat t kali px. Sigma x nya itu dari 0, p pangkat t kali px, p maksudnya p pangkat x 1 min p pangkat t min x. E pangkat 0 kalikan p pangkat 0 dikalikan 1 min p pangkat 1 ditambahkan e pangkat t, p pangkat t, kemudian 1 min p pangkat 0. Maka mxt nya itu sama dengan 1 min p ditambahkan p kali e pangkat t. Maka terbukti, sudah tiga-tiganya sudah terbukti. Dan yang terakhir adalah definisi fungsi pembangkit momen diskrit. Kemudian saya berikan gambar atau grafik dari fungsi peluang berdistribusi Bernoulli yang ada di samping kanan itu. Itu adalah grafiknya ya. Baik, di sini saya Risa Nurisnaini akan melanjutkan penjelasan materi selanjutnya, yaitu contoh 8.1 di mana apakah artinya y b dalam kurung y, 1,1 per 4. Kemudian tuliskan bentuk fungsi peluangnya. Maka penyelesaiannya sesuai dengan notasi peubah acak yang berdistribusi Bernoulli. Artinya yaitu peubah acak y mengikuti distribusi Bernoulli dengan peluang peristiwa sukses sebesar 1/4 dan banyak peristiwa sukses ada y kecil. Untuk fungsi peluang dari y diperoleh p kecil dalam kurung y kecil sama dengan p dalam kurung y sama dengan y kecil sama dengan 1/4 pangkat y 3/4 pangkat y pangkat 1 min y, di mana y 0, 1. Lalu selanjutnya contoh 8.2 di mana jika x b dalam kurung x 1, p, maka tentukan u dan u2 berdasarkan hasil fungsi pembangkit momennya. Maka diperoleh penyelesaian fungsi pembangkit momen dari x adalah mx dalam kurung t sama dengan dalam kurung 1 dikurangi p plus p dikali e pangkat t, di mana t elemen real. Maka u sama dengan ui aksen sama dengan mx aksen dalam kurung t sama dengan p dikali e pangkat t, di mana t sama dengan 0. Maka u sama dengan ui aksen sama dengan p dan u2 sama dengan u2 aksen dikurangi dalam kurung u pangkat 2 sama dengan mx aksen dalam kurung t, di mana t sama dengan 0 dikurangi p pangkat 2 sama dengan p dikali e pangkat t, di mana t sama dengan 0 dikurangi p pangkat 2 sama dengan p dikurangi p pangkat 2. u2 diperoleh sama dengan p dalam kurung 1 dikurangi p. Dan contoh 8.3 misalnya y, b, y dalam kurung y 1,1 per 4, maka tentukan fungsi distribusi dari y. Maka diperoleh penyelesaiannya yaitu fungsi peluang dari y adalah p kecil sama dengan dalam kurung y kecil sama dengan p dalam kurung y sama dengan y kecil sama dengan 1/4 pangkat y 3/4 pangkat 1 dikurangi y, di mana y sama dengan 0, 1. Jadi p dalam kurung 0 sama dengan 3/4.
dan P dalam kurung 1 sama dengan 1/4. Maka diperoleh distribusi peruang dari Y adalah PY 0 3/4 dan P dan 1/4. Jadi fungsi distribusi dari Y adalah untuk kurang dari 0 F dalam kurung Y kecil sama dengan 0, dan untuk Y kurang dari 1 FY sama dengan sigma fungsi PT dari T kurang dari Y sama dengan P dalam kurung 0 dan F dalam kurung Y kecil sama dengan 3/4. Untuk Y lebih besar dari 1, F dalam kurung Y kecil sama dengan sigma PT sigma fungsi P dalam kurung T dari T kurang dari sama dengan Y sama dengan sigma fungsi PT T kurang dari sama dengan 1. Diperoleh P dalam kurung 0 plus P dalam kurung 1, karena P 0-nya 3/4 dan P 1-nya 1/4, maka 3/4 ditambah 1/4, maka diperoleh F dalam kurung Y kecil sama dengan 1, sehingga F dalam kurung Y kecil sama dengan Y sama dengan 0, Y kurang dari 0, 3 sama dengan 3/4, Y kurang dari sama dengan 0, Y lebih besar dari 1, dan sama dengan 1, Y lebih besar sama dengan 1.